Sutra laku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, salam sejahtera untuk semua. Dan syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali lagi di segmen virtual bersama saya, Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur Desk Ekonomi. Nah, pada sore hari ini Tribun Business Forum akan mengangkat tema Bulan Inklusi Keuangan, Investasi, dan Inovasi Lembaga Jasa Keuangan. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber utama. Pertama, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Selamat sore, Pak. Sore, Assalamualaikum untuk Tribuner dan Pak Carlo dengan Bu Sutrayanti. Terima kasih Pak Hasim. Siapa? Yang kemudian yang kedua ada Branch Manager BAM Mega Makassar Metro, Ibu Sutrayanti Salahuddin. Selamat sore, Bu. Oke, selamat sore Mas Arfa dan Tribuners. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang ketiga ada Branch Manager Trimega Sekuritas Indonesia Cabang Makassar, Bapak Carlo EF Kontrer. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Subandi, Ibu Sutra, Pak Hasim, dan Tribuners. Salam sehat selalu. Siap. Nah, Tribuners, ketiga narasumber kita ini pertama Pak Bandi akan membahas masalah regulasi dan apa sih itu Bulan Inklusi Keuangan. Kemudian ada dua dari pasar modal, ada Pak Carlo dari Sekuritas. Kemudian ketiga ada Ibu Sutrayanti Salahuddin dari Bank Mega, tentunya membahas tentang produk-produk perbankan. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang Bulan Inklusi Keuangan, Investasi, dan Inovasi Lembaga Jasa Keuangan selama 60 menit ke depan. Nah, kita ke Pak Bandi dulu nih. Gimana Pak Bulan Inklusi Keuangan ini? Baik, terima kasih Pak Hasim. Kalau kita lihat kondisi saat ini gitu ya, mungkin ini kaitannya dengan bulan inklusi karena bulan Oktober ini adalah bulan inklusi keuangan. Sebagaimana diketahui kondisi saat ini kan pandemi COVID-19 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat pelaksanaan sejak 2016 sampai 2019 kita melakukan bulan inklusi keuangan itu secara langsung live atau jumpa dengan industri, dengan stakeholder lainnya. Namun saat ini dalam kondisi COVID ini beberapa hal yang kita lakukan melalui virtual seperti ini, dan tentunya sebagaimana kita tahu di tanggal 5 Oktober lalu memang sudah dilakukan launching secara keseluruhan. Kemudian kami di tanggal 9 juga di Sulawesi Selatan launching juga kegiatan bulan inklusi keuangan. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah dalam rangka bulan inklusi keuangan ini tentunya bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi.
Dari berbagai cara kita lakukan upaya-upaya di dalam bulan inklusi keuangan ini untuk meningkatkan tadi. Karena target untuk pencapaian itu cukup tinggi juga, 90% untuk inklusi. Namun di Sulawesi Selatan ini sudah mencapai kurang lebih 86, jadi masih bisa tercapai mudah-mudahan. Seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebetulnya kita mengambil tema satukan aksi keuangan inklusi untuk Indonesia maju. Nah, beberapa kegiatannya seperti tadi ada seminar, ada virtual dengan teman-teman industri keuangan dan juga dengan nanti percepatan akses keuangan daerah yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mungkin itu untuk sementara dulu Pak Hasim, nanti kami lanjutkan lagi dengan beberapa hal terkait dengan bulan inklusi keuangan. Siap, Pak. Kalau dari Ibu Sutra sendiri di bulan inklusi keuangan ini nih ada tidak? Kan salah satu juga bagian adalah promo-promo atau ya atau diskon. Baik. Silakan ada hal-hal yang ya, Ibu Sutra. Kalau kita di Bank Mega sendiri untuk bulan ini lebih banyak mengeluarkan produk-produk yang memberikan benefit lebih untuk customer kita Bank Mega. Jadi salah satu contohnya adalah diskon sampai 50% untuk seluruh nasabah-nasabah kita yang menggunakan untuk kartu kredit seperti itu. Terus kita lebih mengkampanye juga kepada nasabah-nasabah kita untuk memilih instrumen investasi yang mendapatkan return lebih tinggi, karena selama ini kan customer kita tuh hanya familiar dengan produk deposito dan tabungan saja, tapi produk investasi lainnya itu sangat masih kurang gitu nasabah yang mengetahui. Jadi kita lebih banyak melakukan sosialisasi untuk produk-produk investasi yang nasabah bisa mendapatkan return yang lebih tinggi lagi seperti itu. Contohnya selain deposito tarik dengan tabungan apa aja? Ya, jadi Bank Mega itu kan kita kebetulan mempunyai begitu banyak varian produk. Jadi tidak hanya untuk tabungan, tidak hanya deposito, tidak hanya kredit, kartu kredit, kita ada varian untuk produk investasi yang bentuknya reksadana dan obligasi, seperti itu. Siap. Nah, kita tunda dulu sebentar apa-apa saja ini produk-produknya dari Bank Mega. Kita ke Pak Carlo. Pak Carlo, kalau untuk sekarang ini di bulan inklusi ini kan juga banyak produk-produk nih. Pak, Trimega kan juga banyak menjual juga obligasi. Ada tidak Pak saran-saran nih obligasi apa atau saham-saham apa saja yang bagus untuk bulan ini? Untuk bulan inklusi, kami dari Trimega juga ada beberapa kegiatan sebenarnya yang kami ikuti. Kita ikut terlibat dalam MSE, itu Capital Market Summit and Expo. Terus kita juga ikut terlibat dalam kegiatan inklusi yang diadakan oleh FKIJK. Di sana itu bersama teman-teman dari industri dan sektor pasar modal. Kemudian Trimega juga kami ini sedang aktifnya juga melakukan webinar, tapi di Instagram Trimega. Jadi secara berkala mungkin Zoom meeting, webinar secara berkala mungkin seminggu 2 kali kami aktif melakukan edukasi melalui webinar atau Zoom. Kalau obligasi sendiri, saat ini memang merupakan instrumen yang menarik. Di market kan memang ada beragam instrumen, ada saham, reksadana, dan obligasi. Untuk obligasi tergantung sebenarnya profil resiko dari pemodal. Pilihan obligasi ada obligasi korporasi dan ada obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah otomatis investor sih tidak perlu sebenarnya memperhatikan rating, tapi beda dengan obligasi korporasi. Itu investor itu sebaiknya memperhatikan dulu ratingnya dari lembaga pemerintah. Jadi memang untuk cari amannya lebih bagus di obligasi pemerintah. Nah, kayaknya sudah ORI 18 ya diluncurkan ini Pak. Dan Bank Mega kemudian Trimega juga menjual itu ya?
Kalau kita Bank Mega kebetulan seri terakhir yang ori kita ini sih ori 13. Oh, 13. Itu, ya. Karena kita kan memang juga fokus utamanya sih kalau Bank Mega lebih banyak seri obligasinya itu yang pastinya punya pemerintah. Terus yang kalau secara jenisnya, kalau jangka pendek memang kita di sukuk sama ori seperti itu. Sementara kalau untuk jangka menengah sampai jangka panjang itu kita ada produk FR. Fixed rate. Kalau obligasi nih, Bu, apa yang menarik dari obligasi nih? Bisa dijelaskan dulu. Dengan kondisi dari peraturan pemerintah untuk saat ini yang menurunkan suku bunga dengan Bank Indonesia yang 7 repo-nya, jadi secara otomatis instrumen investasi yang memang bergaining itu adalah obligasi, karena kalau obligasi itu bisa mengimbangi laju inflasi dengan variasi kupon itu bisa range 6 sampai 7%. Dan itu memang kembali lagi tergantung dari jenis-jenis dari seri obligasinya untuk berapa jumlah dari range kuponnya, seperti itu. Jadi dengan kondisi suku bunga yang pemerintah menurunkan, ini sudah berapa kali selama tahun 2020 ini, secara otomatis obligasi adalah benar-benar investasi yang sangat potensial untuk nasabah untuk jadikan salah satu reference untuk mendapatkan return yang lebih maksimal dibandingkan dengan yang tadi yang saya bilang ada tabungan, ada deposito yang selama ini sudah sangat familiar dengan nasabah. Siap. Ke Pak Bandi. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Ya. Kira-kira komitmen dari OJK untuk mengatur kesehatan keuangan ini gimana? Apalagi kan sekarang di masa pandemi juga tidak tertebak ini ke depan, Pak. Ya. Terkait dengan kondisi saat ini kan tentunya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya. Di samping tadi ada kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan juga OJK kan mendukung terkait dengan kegiatan yang tadi. Salah satunya adalah penerbitan POJK dari berbagai sektor, baik perbankan, pasar modal dan industri keuangan. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan OJK dalam rangka untuk melakukan terus serta membantu dalam rangka kondisi COVID ini. Katakan dari pasar modal pun sama kegiatannya. Ada beberapa relaksasi yang diberikan kepada industri pasar modal dan juga kepada industri keuangan non-bank dan juga perbankan. Dan tentunya bagaimana diketahui ada POJK 11, POJK 14, POJK 15 dan juga ada beberapa POJK lainnya. Seluruh industri itu yang menjadi concern juga OJK dalam rangka bagaimana pemulihan ekonomi ini. Termasuk relaksasi yang tadi. Untuk dua katakan industri besar perbankan dan pasar industri perbankan dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit itu menjadi concern juga untuk melakukan relaksasi berupa restrukturisasi kredit. Seperti itu Pak Hasyim. Siap Pak. Nah, untuk Tribuners saya mau bertanya kepada Pak Bandi dari OJK, kemudian Ibu Sutra dari Bank Mega, Pak Carlo, bisa menanyakan langsung di kolom komentar YouTube dan Facebook Tribun Timur tentunya. Nah, terkait ini obligasi dan beberapa produk di pasar saham, Pak Carlo, kayaknya hari ini kita merah nih. Kok bisa Pak? Update pasar dulu sedikit. Setelah 8 kali beruntun hijau, hari ini kayaknya kita IHSG-nya turun sedikit. Turun. Setelah 8 hari berturut-turut mengalami kenaikan atau rally dan menembus level 5.000, itu IHSG itu hari ini mengalami penurunan. Mungkin kalau dibilang penurunan harian itu cukup besar, itu di 1,371%, 1,3%. Cuman ini koreksi, sebenarnya ini koreksi sehat atau technical koreksi istilahnya setelah mengalami rally selama beberapa hari, dan posisi IHSG sekarang dalam kondisi sebenarnya overbuy atau overbought. Jadi memang secara valuasi untuk jangka pendek itu terbilang kriteria atau kategori mahal, valuasinya sudah overbuy. Tapi sentimen yang mendasari sebenarnya untuk kenaikan IHSG dari awal itu IHSG mulai bergerak itu
semenjak Omnibus Law ini disahkan. Jadi sentimen positif itu masih terus bergulir, ada beberapa sentimen juga di pasar yang berkembang, salah satunya juga rencana pembentukan SWF atau Sovereign Wealth Fund, itu investasi pemerintah, kemungkinan juga berdampak positif bagi sektor BUMN. Jadi di hari ini masih terbilang koreksi sehat seharusnya. Siap. Sehat-sehat aja ya untuk para investor-investor di luar ini. Tidak sampai bagaimana kok. Nah, tadi salah satu juga penyebab sehingga 8 hari kita berturut-turut ini pasar modalnya hijau terus adalah pengesahan Omnibus Law. Kira-kira untuk di pasar modal ini Pak Carlo, gimana efek untuk Omnibus Law ini? Omnibus Law sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya itu Omnibus Law itu background-nya dari iklim perekonomian atau kondisi perekonomian global pada tahun 2018 dengan 2019. Pada saat itu kita tahu terjadi trade war atau perang tarif. Perang tarif yang pertama atau dimulai mungkin sekitar Juli 2018, itu Amerika itu mulai memberlakukan tarif China lebih sebesar 34 miliar untuk barang yang diimpor China dari China untuk masuk ke US. Akhirnya beberapa negara itu mulai bersikap proteksionis di era perdagangan bebas. Cuman memang apa yang mendasari sebenarnya terjadi trade war atau perang tarif itu sebenarnya Amerika atau beberapa negara juga mengalami yang namanya defisit perdagangan atau trade deficit. Jadi atas dasar tersebut dimulai penetapan tarif atas produk dari negara lain yang masuk ke negara tersebut. Dan akhirnya dari perkembangan situasi ada beberapa industri mungkin yang terdampak, dan dampak industri yang terdampak itu otomatis mungkin melakukan penyesuaian atau efisiensi dan relokasi pabrik. Jadi atas dasar ini sebenarnya industri itu keluar dari negara tersebut dan melakukan relokasi industri ke negara yang mungkin dianggap ongkos produksinya murah. Jadi Indonesia juga termasuk negara tujuan investasi. Jadi atas dasar tersebut sebenarnya dengan disahkannya Omnibus Law, investor menganggap iklim investasi Indonesia ke depan mungkin bakal bagus. Satu poin yang menjadi titik beratnya itu neraca dagang kita. Dengan iklim investasi yang bagus, perdagangan yang bagus, itu neraca dagang diharapkan itu bisa surplus dari situ dibanding dengan defisit yang selama ini kita memang mengalami defisit, terutama dari perdagangan oil and gas, impor oil dan gas. Cuman memang ada neraca dagang juga yang baru keluar, itu neraca dagang kita juga plus, trade balance kita plus. Tapi memang terjadi penurunan signifikan dari ekspor dan impor. Jadi itu bukan suatu hal yang baik juga. Tapi ke depan dengan adanya Omnibus Law diharapkan memang neraca dagang kita makin sehat dan surplus perdagangan itu dapat berkesinambungan dengan iklim investasi yang istilahnya sudah jelas peraturannya, tidak ada tumpang tindih, kurang lebih seperti itu. Siap. Nah Pak Bandi, ini kan ketika Omnibus Law ini kan mempermudah investasi sebenarnya kalau saya tarik dari bahasanya tadi Pak Carlo. Nah, apakah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempengaruhi pengawasan terintegrasi OJK? Ya, karena kan tentunya pengawasan terintegrasi kan tidak hanya di sektor perbankan saja, dan juga beberapa sektor lainnya kepemilikannya tadi ya. Jadi memang secara integrasi. Kemudian kalau kita lihat lagi pengaruh kepada pekerja dalam kaitan dengan outsource gitu ya, kan tentunya akan menjadi concern juga bagi industri dalam rangka pelaksanaan tugas daripada industri keuangan. Iya. Itu juga menjadi concern kami juga, tentunya akan menjadi hal-hal yang menjadi concern terutama kami di daerah masing-masing. Mungkin seperti itu Pak Hasib. Jadi
tidak mempengaruhi Pak, atau justru harus ada undang-undang baru atau aturan baru nih setelah adanya masuk? Ini Nanti perlu juga ditahu oleh Pak. ya, nanti kami kan tentunya koordinasi antara pemerintah ya. Kami sebagai otoritas tentunya seperti apa itu sedang dilakukan evaluasi tentunya ya. Nanti pada waktunya pun kami pastinya menjadi tindak lanjut karena kami pun banyak industri kan banyak di daerah juga. Ya, dampaknya seperti itu. Mungkin nanti kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut daripada kantor pusat seperti apa langkah-langkah yang dilakukan kami di daerah masing-masing. Ini kita kan 35 kantor, mungkin juga nanti seluruh industri juga ada di situ dan bagaimana pelaksanaannya ke depan. Seperti itu Pak Hasim. Siap Pak. Nah, kita masuk ke pelakunya nih. Salah satu kan ketika Omnibus Law ini terjadi, kemudian banyak lapangan kerja dan orang membutuhkan banyak modal. Salah satunya ini kan perusahaan-perusahaan menjual obligasi untuk tambahan kapitalis modal tentunya. Nah, ke Ibu Sutra nih, apakah setelah adanya Omnibus Law berlaku ini, pembelian obligasi di Bank Mega sendiri apakah meningkat tidak? Posisi saat ini sebenarnya kalau kita obligasi meningkat untuk pembeliannya saat ini karena terkait dengan peraturan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga, tapi secara otomatis kondisi itu terkait dengan peraturan karena kan Bank Indonesia sendiri kan pasti akan mengambil kebijakan terkait dengan kondisi ekonomi secara general seperti itu. Kalau jadi otomatis. Kalau di corporate obligasi corporate yang Ibu Sutra sendiri jual naik tidak atau meroket tidak? Kebetulan kita Bank Mega fokusnya di obligasi pemerintah saja. Tidak menjual untuk obligasi corporate. Jadi lebih ke produk pemerintah. Seperti itu. Kayaknya memang anak-anak muda banyak. Anak-anak muda banyak yang membeli obligasi di Bank Mega. Untuk saat ini kita memang lagi menerapkan untuk edukasi seperti itu. Jadi biasanya kalau yang produk-produk investasi seperti obligasi reksadana itu masyarakat itu lebih cenderung kalau memang yang sudah memahami kita lebih gampang untuk memberikan informasinya, untuk menawarkan produknya. Nah, untuk posisi customer yang belum sama sekali, ya kita tahapnya masih melakukan untuk edukasi. Cuman untuk saat ini kan kita melihat ya, pemerintah melakukan yang namanya edukasi, bukan cuma dari sisi kita bank saja yang melakukan edukasi, tapi hampir semua lini komunikasi, contohnya kita kalau misalnya pergi nonton sebelum pandemi kita biasa melihat iklan pemerintah kan salah satunya dengan sosialisasi yang namanya reksadana seperti itu. Jadi hampir seluruh instrumen melakukan yang namanya edukasi untuk produk obligasi reksadana. Intinya adalah produk-produk investment seperti itu. Siap. Nah, untuk Tribuners kalau misalnya mau bertanya ke narasumber kita pada sore hari ini bisa menyampaikan di kolom komentar di YouTube dan di Facebook tentunya. Nah, untuk narasumber kita rehat sejenak 2 menit, Pak. Ya, silakan. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di segmen acara virtual Tribun Business Forum, dan kita masih bersama dengan ketiga narasumber di sini. Masih bersama Pak Bandi, Pak Carlo, dan Ibu Sutra. Nah, di awal ini kita agak lebih bahas sedikit terkait bulan inklusi keuangan. Saya ke Pak Bandi dulu. Pak, ini bulan inklusi keuangan 2020 ini apa saja program-program yang akan diluncurkan? Dan setelah di bulan inklusi ini, Pak. Baik, makasih Pak Hasim. Kalau kayak pelaksanaan bulan inklusi keuangan sebagaimana kami sampaikan tadi, ada beberapa tujuan pelaksanaannya. Dengan tema tadi, satukan aksi keuangan inklusif untuk Indonesia maju, ada beberapa yang akan kami lakukan. Yang pertama, mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan. Kemudian yang kedua, membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, mendorong pembukaan rekening atau pemberian kredit atau pembiayaan serta penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan. Kemudian ada mempublikasikan dan mengoptimalkan program-program inklusi keuangan. Antara lain ada simpanan pelajar atau simple ID, kemudian satu rekening satu pelajar atau dulu dikenal dengan OSWA, One Student One Account, ada layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang disebut dengan Laku Pandai, layanan keuangan digital, kemudian ada bank wakaf mikro, kredit usaha rakyat, asuransi mikro, reksadana mikro, dan kredit ultra mikro, serta memberikan apresiasi kepada pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha untuk mendorong inklusi keuangan. Kemudian pelaksanaannya, rangkaiannya seperti tadi, ada produk penjualan dari produk industri jasa keuangan. Tadi yang disampaikan ada diskon, ada cashback point, ada bonus, dan reward khusus di bulan inklusi keuangan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober. Yang kemudian yang kedua ada kita lakukan webinar berupa literasi produk program industri jasa keuangan untuk peningkatan inklusi keuangan yang hari ini dan besok 15 dan 16. Kemudian ada financial planning dan perlindungan konsumen, ini tanggal 15 dan juga tanggal 20 Oktober. Kemudian ada business magic UMKM Go Digital, yaitu fasilitas UMKM berbasis digital atau e-commerce. Kemudian di tanggal 26 ada seremonial puncak bulan inklusi keuangan yang akan insya Allah dilakukan, akan dihadiri oleh Pak Gubernur. Kemudian juga launching kredit pembiayaan melawan rentenir, serta adanya dialog interaktif terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional Sulawesi Selatan. Nah, tadi ada beberapa yang kita sudah lakukan seminar di 2 hari, satu hari ini ada 2. Kemudian nanti besok pun ada 2. Berbagai industri jasa keuangan kita coba tampilkan sehingga memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat. Seperti itu Pak Hasim, terima kasih. Siap Pak, wah ada banyak ini. Saya lebih detail Pak deh di kredit melawan rentenir. Ya. Gimana itu Pak maksudnya? Jadi gini, kan kalau kita lihat adalah bahwa ini sebenarnya ada program daripada tim percepatan akses keuangan daerah gitu ya.
Ada dua besaran yang program utama, yang tadi awal student work account, yang kedua kredit melawan rentenir. Kan sebagaimana diketahui, masyarakat yang tidak bankable katakan untuk memperoleh dana ada juga yang melalui rentenir. Nah, kami coba dengan bekerjasama dengan BPD Sulbar untuk menginisiasi bagaimana kita meningkatkan tadi pembiayaan kepada masyarakat yang unbankable, bagaimana caranya supaya melawan rentenir tadi, sehingga tadi pendapatan dari para yang tadi nasabah itu bisa memberikan nilai tambah kepada perekonomian dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga itu yang kita coba upayakan. Ini salah satu yang pernah kita lakukan juga pada saat di Banjarmasin itu dengan kabupaten kota dengan memberikan kredit 0%. Kredit 0% kepada masyarakat, terutama yang tadi UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan dari industri perbankan ataupun perusahaan pembiayaan seperti itu. Nah, itu salah satu upayanya yang kita lakukan ini dalam rangka bulan inklusif ini yang akan kita lakukan launchingnya seperti itu, Pak Hasim. Siap, Pak. Kita nantikan saja nih Pak. Semoga tujuan-tujuan dari bulan inklusi keuangan ini tercapai tentunya. Iya, terima kasih Pak Hasim. Siap Pak. Nah, kita lanjut Pak nih. Ya. Masih di Pak Bandi nih. Kita selesaikan saja di Pak Bandi. Ini kan Pak ada banyak tadi disampaikan Pak Carlos sama Mbak Sutra, ada banyak investasi di pasar modal nih. Cara untuk kemarin kan juga sudah di update data-datanya bahwa ada 700 lebih orang yang melaporkan adanya dilaporkan ada kesalahan atau merasa dirugikan di pasar di perbankan atau industri jasa keuangan tentunya. Untuk aman berinvestasi nih Pak, apa sih tips-tips atau anunya dari Pak Bandi sendiri? Baik. Kalau kita lihat kan sekarang ini banyak penawaran baik secara langsung maupun secara digital ya Pak Hasim ya. Tentunya kalau dari mata kami adalah bagaimana melihat dua aspek saja Pak. Ini secara mendasar, dua aspek, yaitu bagaimana yang sering disebut dengan 2L, legal dan logis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Carlo dan juga Bu Sutra. Dua hal tadi memang menjadi concern. Katakan legalitas. Kita melihat legalitasnya daripada yang penawaran tadi seperti apa. Nah, legalitasnya katakan di mana dia berada, berproduksi di mana, siapa pengurusnya, bagaimana operasional, di mana kegiatan itu berada. Yang kemudian itu yang menjadi concern. Yang kedua adalah legal. Yang pertama legal. Yang kedua adalah logis. Logis dalam artian kewajaran. Seberapa besar kewajaran tadi? Katakan apakah kita membandingkan dengan produk yang katakan yang sudah diatur di dalam industri jasa keuangan, katakan industri deposito, perbankan, ada tabungan, deposito, kemudian ada di surat berharga, ada reksadana, kemudian ada beberapa lainnya. Nah, ini sebagai melihat komposisi. Kalau memang katakan itu logis dan wajar kaitan dengan penawarannya, kemudian bagaimana cara returnnya seperti apa, itu yang menjadi concern. Nah, kami membuka katakan saluran terkait dengan informasi tadi, yaitu bisa juga katakan ini nasabah, katakan calon nasabah mempunyai katakan ada penawaran tertentu dapat dikomunikasikan di kami tadi di 157. Nah, di 157 itu bisa mendapatkan informasi, bisa menyampaikan katakan informasi dan juga bagaimana untuk proses pengaduan. Nah, tadi mengacu kepada adanya pengaduan yang cukup banyak di Sulawesi Selatan. Di kami ini ada 722 layanan konsumen sampai dengan 30 September. Status daripada 722 itu sebanyak 684 kita sudah lakukan penyelesaiannya dan 25 sudah kami teruskan kepada kantor pusat dan sisanya masih di dalam identifikasi. Nah, kemudian tadi ada yang berbagai besar, ada sebagian besar adalah sektor perbankan yang tadi Pak Hasim sampaikan. Yang kedua dari sektor perusahaan pembiayaan, ada beberapa lainnya yang kecil-kecil. Mungkin itu Pak Hasim, terima kasih. Siap Pak. Nah, di tengah banyaknya juga ini, saya Pak setiap hari dapat SMS investasi. Wah, ini dari mana ini SMS investasi tiba-tiba datang? Nah, itu cross checknya tadi langsung ke 157 Pak ya? Atau ada WhatsApp atau sosmed juga bisa? Ya,
Ada kontak kami yang tadi 157 dan juga ada kalau memang bisa buka di sikappiuangmu.ojk.go.id. Juga ada melalui WhatsApp 081 157 157 157. Tadi kalau yang 157 bisa direct call, minta menyampaikan informasi atau menanyakan apakah ini masuk di dalam daftar. Yang katakan tadi blacklist atau apa seperti itu bisa ditanyakan. Atau sedang diproses penutupannya juga bisa ditanyakan di 157 tadi. Seperti itu Pak Hasim. Siap Pak. Iya, karena di Toraja kemarin ada Pak itu. Iya. Yang investasi bodong. Aduh. Kan banyak teman saya Pak dari Toraja, Bah. Dia nelpon. Ini investasi, Pak, saya tidak tahu itu, Pak. Nanti ditanyakan langsung ke OJK saja kalau begitu. Itu jurus minta tolong. Belum lagi Bu ya kalau ada telepon, aduh, suruh minta pulsa juga, aduh kita butuh pulsa ini. Tapi itu perlu Pak kayaknya ke depan ya kerjasama dengan provider atau lembaga komunikasi ya. Sebagai informasi aja Pak Sim, itu kan ada katakan Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi itu anggotanya adalah daripada Kapolri, Kejagung, kemudian Kementerian Agama, kemudian ada Kemeninfo. Nah itu yang biasa kita lakukan koordinasi. Jika tadi katakan melalui 157 katakan ada pelaporan daripada calon nasabah atau itu masyarakat. Nah itu yang kami lakukan diteruskan kepada tim Satgas Waspada Investasi karena kebetulan anggotanya juga ketuanya adalah dari OJK. Untuk Satgas tadi. Jadi kami koordinasikan dengan kantor pusat. Kalau di sini pun ada kami dengan Kapolda, kemudian Kajati, ada beberapa Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Seperti itu Pak Hasim. Siap Pak. Jadi lengkap Pak ya, secara hukum dan secara aturan juga. Ya. Siap Pak. Saya mau sampaikan data sedikit ini Pak, khusus di pasar modal nih. Nah kalau kita lihat ini Pak, dari data OJK per Juli 2020, investasi di reksadana naik sampai 109%. Ya. Kemudian dari nilainya sendiri juga sudah mencapai 9,25 triliun. Wah, itu kenapa Pak misalnya bisa sampai tinggi begitu Pak? Nah, kalau kita lihat memang tadi peran daripada teman-teman pasar modal. Kan tentunya ada strategi bagaimana untuk meningkatkan tadi. Kalau kita lihat kan tadi literasi dan inklusinya belum optimal ya Pak dibandingkan dengan perbankan. Tentunya teman-teman pasar modal ini mempunyai strategi bagaimana untuk meningkatkan jumlah rekening. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan jumlah nilai transaksinya. Dan salah satu upayanya adalah teman-teman IDX itu membuka sekolah pasar modal atau galeri-galeri yang ada di kampus-kampus sehingga lebih masif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini mungkin salah satu upaya itu. Ya inilah hasil yang kita bisa lihat dari angka-angka tadi statistik ya. Kalau kita lihat memang yang paling besar pertumbuhannya itu adalah reksadana. Betul Pak Hasim sampaikan itu year on year-nya sampai 108,92% gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari SBN, kemudian ada saham. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya agak signifikan nih tadi upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian kalau kita lihat daripada nilai transaksinya untuk 2019 itu mencapai 11,69. Sekarang posisi kita punya posisi Agustus ini 9,25 triliun. Mudah-mudahan di akhir Desember ini bisa tercapai. Walaupun kondisi pada saat ini kan kondisi COVID ya. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh Pak Carlo kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan kembali oleh teman-teman untuk meningkatkan baik rekening investasi maupun bagaimana meningkatkan transaksi saham di Sulsel. Silakan Pak. Ya Pak Karol langsung Pak. Trimega Sekuritas ini kan juga menjual semua produk investasi. Nah, kenapa misalnya Pak reksadana naik begini Pak? Apa yang terjadi sebenarnya? Salah satu faktor sebenarnya begini. Jadi selama pandemi sebenarnya apa yang kami alami di Trimega itu selama pandemi ini justru kami mengalami
kenaikan traffic perdagangan dan jumlah investor. Sebenarnya itu juga lebih disebabkan, yang pertama memang karena investor saat ini itu sudah mulai aktif melakukan perdagangan secara online atau melakukan online trading. Dan bahkan untuk pembukaan rekening pun saat ini di Trimega itu kami sudah bisa dilakukan lewat mobile dan web registration. Tapi mungkin untuk informasi lebih lanjut, calon investor dapat menghubungi 0411 360 4370. Nah, kondisi pada saat pandemi selain ada shifting investor berubah jadi online dan semua mekanisme dilakukan secara online, saya juga melihat sebenarnya investor itu rata-rata menilai posisi IHSG dan beberapa saham penggerak IHSG itu pada saat pandemi itu sudah terdiskon valuasinya. Valuasi IHSG yang berada di kisaran 4.000 sampai 5.000 itu menandakan banyak saham yang fundamentalnya cukup baik dan cukup kuat, mungkin berada dalam valuasi yang murah. Jadi beberapa memang investor dengan value investing dan investasi berdasarkan valuasi akan mulai melakukan akumulasi dan mulai aktif di kondisi pasar yang terdiskon valuasinya seperti saat ini. Satu hal juga sebenarnya yang mendasari kenaikan traffic perdagangan dan lain sebagainya, kenaikan nilai investasi, kondisi pasar itu sebenarnya cenderung stabil. Di satu sisi itu otoritas itu memegang peranan sebenarnya meredam kepanikan investor retail pada saat awal pandemi. Itu kita tahu juga ada kondisi sell off yang masif sebenarnya, dan pada saat itu memang otoritas juga mengeluarkan regulasi atau aturan itu di mana ditetapkan larangan short sale dan mungkin ada batas bawah auto rejection stock saham di ambang batas 7%. Dan memang satu hal juga mungkin yang menyebabkan nilai investasi naik, kalau kita lihat kondisi saat ini baik global maupun Indonesia itu lagi memiliki banyak likuiditas. Nah, itu hal-hal itu juga bisa dilihat dari guidance-nya BI kemarin. BI itu menyatakan bahwa ada pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup signifikan. Itu naik jadi 12,88% dari sebelumnya 11,64. Jadi ada likuiditas mungkin yang masih akan mencari penempatan dan masuk ke berbagai aset kelas. Aset kelas itu memang pilihan yang paling menarik dengan kondisi mungkin resiko menengah itu adalah reksadana. Ada beberapa karakteristik aset kelas di market, ada saham, reksadana dan obligasi. Reksadana satu-satunya mungkin yang punya tingkat risiko menengah dan mungkin tingkat imbal hasil juga menengah. Salah satunya itu. Selain memang inklusi keuangan juga yang gencar tetap dilakukan oleh otoritas, berbagai macam program, kurang lebih seperti itu, Pak Asim. Siap. Tadi juga ada kenaikan di SBN dan kalau kita lihat ini market share-nya meskipun masih kurang tapi ada kenaikan 7%. Nah, kalau investor di obligasi ini Bu Sutra, ya, apakah memang ada pertambahan investor baru selama masa pandemi ini? Kalau untuk posisinya kita Bank Mega lumayan sangat signifikan untuk kenaikannya karena terkait dengan masalah yang tadi saya bilang yang untuk suku bunga acuan Bank Indonesia yang 7-day repo itu yang terjadi penurunan sehingga nasabah-nasabahnya kita itu mulai mati ya? Bunga yang di 4%, mereka secara otomatis akan melihat obligasi yang tingkat imbal hasilnya atau YTM-nya itu yang melebihi daripada 4%, seperti itu. Nah, itu peluangnya ada di obligasi, karena rata-rata kalau untuk obligasi itu range kuponnya adalah 6-7%. Jadi itu untuk pilihan yang sangat tinggi untuk nasabah-nasabah kita, seperti itu. Kalau dilihat dari data OJK, kemudian penyampaian dari Pak Bandi dan Pak Carlo, memang orang pegang uang ternyata Bapak-Bapak Ibu ya.
Nggak tahu mau dilerikan kemana, tinggal memilih aja. Kalau misalnya turun 7-day repo dari BI ya aplikasi cepat. Mereka pasti akan lebih memilih produk-produk investasi, yaitu pilihannya obligasi atau reksadana. Waktu kemarin sebelum Omnibus Law, reksadana dan obligasi oke nih. Tapi setelah Omnibus Law, saham nampaknya nih Pak Carlo ya. Melejit lagi nih sahamnya ini. Pak Carlo sendiri saham dong. Saham apa namanya yang menarik nih untuk saat ini apa sih? Saham yang menarik. Cuman mungkin saya coba berikan gambaran dulu secara jelas ya mengenai aset kelas di capital market. Ya. Mungkin untuk Tribuners yang belum. Jadi ada 3 aset kelas di capital market yang juga kita bisa kita melayani penjualannya di Trimegah. Itu ada saham, reksadana, dan obligasi. Saham kurang lebih secara ringkas adalah instrumen berupa ownership atau pemilikan terhadap perusahaan yang kita beli sahamnya. Di dalamnya itu melekat hak dividen dan hak suara dalam rules. Benefit ini bisa diterima investor saham itu adalah capital gain dan dividen. Resikonya mungkin yang terjadi ada capital loss dan kepahilitan perusahaan. Reksadana itu lebih menarik sebenarnya juga karena posisinya reksadana ada bermacam jenis, ada 3 jenis. Reksadana itu konsepnya adalah mutual fund atau konsep di mana dana investasi kita akan dikelola oleh manajer investasi. Tolak ukurnya berupa kinerja NAB atau NAV dan investor juga disarankan lebih selektif dalam memilih manajer investasi mungkin yang akan dibeli produk reksadananya. Reksadana itu terbagi 3 jenis. Ada reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, reksadana pasar uang. Masing-masing sesuai karakteristiknya. Reksadana saham, dana investasi akan dikelola di pasar saham, pendapatan tetap di pasar obligasi, dan reksadana pasar uang itu akan dikelola di pasar uang. Kemudian aset kelas yang ketiga adalah obligasi. Obligasi juga cukup menarik memang di tengah penurunan suku bunga dan belum ada sentimen positif di market. Kemarin memang obligasi jadi sentimen produk yang menarik. Obligasi sekilas itu berupa surat hutang yang dibayarkan oleh penerbit obligasi dalam jangka waktu dan imbal hasil yang sudah ditentukan. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kenapa sekarang mungkin posisi equity atau saham lebih menarik daripada bonds, market atau obligasi, karena memang ada satu sentimen makro yang mendasari. Sentimen makro di satu sisi ada undang-undang yang cukup kuat dirasakan untuk membooster iklim investasi di Indonesia, dan berikutnya juga ada sentimen makro pada hari ini tuh neraca dagang kita trade balance kita surplus sebesar 2,4 miliar USD dari sebelumnya 2,3. Untuk stok atau saham sebenarnya yang untuk imbal yang menarik depan, sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini masih marak aksi korporasi itu dari merger dan akuisisi dari perusahaan BUMN. Jadi ke depan itu sebenarnya saham perusahaan BUMN masih menjadi pilihan menarik. Kemudian berikutnya dari balance kita yang dirilis positif, itu berpotensi sebenarnya untuk memberi penguatan pada rupiah. Jadi pilihan berikutnya mungkin adalah stok atau saham yang sensitif terhadap pergerakan rupiah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Siap. Pak Bandi, ini kan saat ini kalau kita lihat semua pasar modal, kemudian aksi korporasi, baik BUMN maupun korporasi besar, kayaknya sangat progresif dan sangat cepat. Nah, kalau komitmen OJK dalam menjamin kesehatan lembaga jasa keuangan ini yang memodali mereka apa saja, Pak? Jadi gini, terkait dengan kan ada perbankan di situ, ada pasar modal di situ, ada IKNB ya. Kalau kita lihat bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasannya dibagi nih. Kalau untuk kami kantor Region 6 Sulampua itu di Sulawesi Selatan adalah ada yang kita lakukan pengawasan terhadap perbankan yaitu Bank Susulban. Kemudian ada 34 BPR yang ada beroperasi di sini. Kemudian
untuk bank-bank katakan kayak Bank Mega, kemudian Bank Himbara, ada bank-bank swasta lainnya, itu ke domain pengawasannya ada di kantor pusat. Jadi memang domainnya seperti itu. Nah, korelasinya tadi bagaimana untuk meningkatkan tingkat kesehatannya, kan tentunya ada strategi-strategi bagaimana upaya untuk mengantisipasi peningkatan tingkat kesehatan, memperbaiki ya. Karena kondisi pandemi COVID ini, maka tentunya tadi berbagai bank melakukan tadi adanya restrukturisasi kebijakan, restrukturisasi relaksasi di PUJK 11 untuk perbankan. Jadi itu salah satu upaya melihat kondisi pandemi COVID ini menyebabkan baik kesehatan maupun bidang usaha kegiatan terutama UMKM itu yang menjadi supaya agar sampai terjadi tadi penurunan, karena dia kalau memang katakan debiturnya itu tidak lagi mempunyai produksi atau terhambat, sehingga itu akan mempengaruhi daripada kaitan dengan kredit yang bersangkutan, sehingga dia harus membentuk pencadangan yang lebih besar, kan itu akan menurunkan permodalan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan tadi dengan relaksasi melalui restrukturisasi itu diupayakan bisa mempertahankan seperti itu. Secara garis besar itu Pak Asim. Siap Pak, jadi lengkap Pak ya, supaya dia tidak mencadangkan ini bank-bank ya, dilakukan restrukturisasi supaya tetap masih sehat Pak ya. Tapi itu terkait dengan restrukturisasinya ada kebijakannya, tidak istilahnya jangan sampai terjadi moral hazard ya. Ya. Dalam artian ada hal-hal lain, ada tujuan-tujuan lain selain, karena memang di dalam restrukturisasi tadi berdasarkan PUJK 11 dan 14 itu ada kebijakan yang harus dibuat khusus untuk debitur atau UMKM yang mengalami permasalahan di dalam karena pandemi COVID ini. Nah, tadi kalau tadi moral hazard sebetulnya yang lama-lama sudah bermasalah, sehingga dengan adanya PUJK 11 dia mengikutnya. Jadi ada penumpang gelap nih. Mudah-mudahan bukan. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa untuk proses relaksasi tadi ada prosesnya dan ada kebijakan yang mengatur. Dan di masa pandemi COVID ini kan tentunya untuk dilakukan itu teman-teman dari industri, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan, dia melakukan semacam tidak langsung face to face ya, melalui website atau virtual atau secara online dengan industri, dengan nasabahnya yang diminta melakukan relaksasi tadi. Seperti itu Pak Hasim. Siap Pak. Dan nampaknya kalau saya lihat Pak, semua lembaga keuangan, baik itu mungkin dari perbankan, industri jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, dan lain-lain, nampaknya sangat kompak Pak, mengeksekusi semua aturan-aturan saat ini ya. Sehingga kita tidak terlalu terkoreksi jauh di pertumbuhan ekonomi. Oke. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa kalau seperti tadi Bang, betul, DPK secara unit on year itu meningkat pasti betul. DPK itu posisi Agustus itu mencapai peningkatannya secara 7,53%. Ini untuk dana pihak ketiga. Tadi memang betul tadi potensi peningkatan dana tadi cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset aja hanya 0,64%. Sementara kalau untuk yang kredit kan memang masih mengalami pelambatan. Ya, ini mengalami pelambatan. Bagaimana cara untuk meningkatkan tadi untuk perekonomian, kan tentunya tadi dengan adanya PEN kita harapkan peningkatan daripada kredit tadi bisa kita lakukan. Tadi kalau dari dana pihak kan cukup tinggi 7,5, tapi kalau dari segi kreditnya masih pelambatan 2,36% negatif. Nah, upaya-upaya tadi bagaimana? Tadi salah satunya adalah PEN, baik Himbara maupun beberapa BPD yang diberikan penyaluran dana pemerintah untuk melakukan penyaluran kredit dalam rangka pandemi COVID ini. Seperti itu, Pak Hasim. Siap, Pak. Nampaknya itu akan jadi PR bersama untuk para pengambil kebijakan di keuangan itu, Pak. Masalah itu. Siap, Pak. Ini nampaknya waktu kita tinggal sedikit. Saya minta deh closing statement-nya. Terakhir Pak Bandi. Pak Carlo gimana Pak closing statement untuk investasi dan inovasi di bulan inklusi ini? Untuk Tribuners, banyak ragam pilihan investasi yang menarik sebenarnya. Tapi jangan cuma pilih yang menarik. Pilih yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi, jangka waktu investasi. Jadi benar-benar teliti sebelum melakukan investasi. Dan pastikan investasi yang dilakukan itu adalah investasi legal. Untuk mengecek legal, otomatis juga bisa ada lembaga OJK dan juga sekarang sudah menyediakan yaitu contact center di 157.
Tuh, salam investasi. Siap, makasih Pak Carlo atas penyampaian materinya. Dari Ibu Sutra sendiri, closing statement khusus obligasi. Kan tidak mau dibahas masalah lain, obligasi aja. Mau konfirmasi untuk Tribuners, kita Bank Mega memiliki beragam pilihan produk. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan finansial daripada nasabah, terus kebutuhan daripada profil nasabahnya sendiri. Bank Mega itu lengkap, kita mempunyai semua produk yang terkait dengan investasi, baik reksadana, obligasi, maupun produk-produk proteksi untuk melindungi nasabah untuk jangka panjang, seperti itu. Jadi kita Bank Mega sangat lengkap, jadi Tribuners kalau misalnya mau berinvestasi jangan segan-segan untuk mengkonfirmasi Bank Mega ada di mana-mana, tinggal menghubungi ke Bank Mega saja, seperti itu. Siap, Bu. Dari Pak Bandi sendiri, closing statement-nya Pak, khusus juga di bulan inklusi ini. Ya, terima kasih. Ini kan tentunya di bulan inklusi keuangan ini tentunya mengharapkan partisipasi daripada masyarakat, terutama Tribuner nih. Tribuner telah mengikuti kegiatan siang ini, sampai sore ini, tentunya menjadi akselerasi nih untuk menyampaikan informasi kepada terutama keluarga lah, keluarga, kemudian tetangga, sehingga tadi apa yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tujuan itu tercapai. Salah satunya bagaimana tadi mengkampanyekan budaya menabung, juga bagaimana meningkatkan pemahaman awareness sehingga tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin itu, terima kasih kepada Tribuners yang telah ikuti kegiatan bulan inklusi keuangan ini tadi disampaikan oleh Mbak Sutra maupun Pak Carlo. Tentunya dengan industri jasa keuangan yang ada di Sulawesi Selatan ini memberikan tadi terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan terkait dengan bonus ataupun diskon ataupun cashback atau poin, itu silakan untuk mengikuti. Dan juga terkait dengan one student one card atau satu rekening satu belajar, mungkin Tribuner mempunyai adik atau keluarga atau sekolah, kami harapkan juga ikut partisipasi di dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama literasi keuangannya. Terima kasih. Siap Pak. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan ketiga narasumber. Ada Pak Bandi dari Kepala OJK, kemudian Pak Carlo, Branch Manager Trimega Sekuritas, Ibu Sutrayanti, Branch Manager Bank Mega Makassar Metro. Dan terima kasih Tribuners sudah mengikuti sesi ini. Nampaknya kalau kita berbicara investasi ini tidak sampai kelar hanya 1 jam. Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan para pemangku kebijakan dan praktisi ini. Nah, kalau misalnya ingin berbicara lebih lanjut ya silakan deh ke Pak Carlo atau ke Pak Bandi atau ke Ibu Sutra. Nah, terima kasih Tribuners, terima kasih Pak, Bu, sudah hadir di sini. Terima kasih. Tetap Selamat sehat sore. Pak. Salam sehat juga, dan untuk Tribuners tetap jaga protokol kesehatan, tidak lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan sampai jumpa di event virtual Tribun Timur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Terima kasih Pak.